Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung kepadatan penduduk, seks rasio, dan angka beban ketergantungan. Tapi sebelum lanjut, silahkan simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, kita lanjutkan kepadatan penduduk. Coba kalian perhatikan di sekitar rumah kalian. Apakah kira-kira di sekitar rumah kalian dalam satu RT itu jumlah penduduknya dengan wilayah RT yang mungkin kecil, tapi rumah-rumahnya itu banyak, atau jangan-jangan rumahnya itu jarak antar satu rumah dan rumah yang lain cukup jauh, dimana mungkin isi dari rumah itu hanya beberapa orang. Kalau ternyata jarak antar rumah itu sudah sangat dekat, penghuninya banyak, nah, maka ini berarti menandakan wilayah di tempat kalian itu memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Standarnya tinggi sedang rendah gimana? Tentunya dengan melihat perbandingan dengan wilayah-wilayah lain. Kepadatan penduduk secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepadatan penduduk aritmatik. Jadi kepadatan penduduk ini hanya membandingkan antara penduduk yang tinggal di satu wilayah dengan luas wilayah tersebut. Yang kedua, kepadatan penduduk fisiologis. Ini membandingkan antara jumlah penduduk di wilayah tersebut, wilayah X misalnya, dengan luas lahan pertanian di wilayah X. Dan yang ketiga adalah kepadatan agraris. Ini adalah membandingkan antara penduduk yang bekerja di sektor petani dengan luas lahan pertanian di wilayah tersebut. Sampai di sini sudah cukup jelas bukan? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kepadatan penduduk aritmatik. Kepadatan penduduk aritmatik itu membandingkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Perhatikan wilayah ini, sangat padat sekali bukan? Berarti tentunya penduduk di sana juga sangat besar, tetapi tidak diimbangi dengan luas wilayahnya, sehingga tingkat kepadatannya menjadi sangat tinggi. Kita akan mencoba menghitung kepadatan penduduk aritmatik. Misalnya, Kabupaten X di tahun 2020 memiliki jumlah penduduk 900.000 jiwa. Sementara luas wilayahnya hanya 1.200 km persegi. Berapa kepadatan penduduk aritmatiknya? Nah, dengan memasukkan rumus yang sudah ada di PowerPoint, kita langsung bisa menghitung 900.000 dibagi 1.200. Hasilnya 750 km per kilometer persegi. Artinya, setiap 1 km persegi itu terdapat 750 orang. Kepadatan penduduk jenis ini sangat berguna untuk mengetahui bagaimana kepadatan penduduk satu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lain, atau wilayah yang sama tetapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pasti akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal ini. Oh, ternyata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ternyata juga kepadatan penduduk di misalnya kota Surabaya itu terus mengalami peningkatan karena berbagai faktor, mulai dari tingkat kelahiran yang tinggi atau mungkin karena tingkat urbanisasi yang tinggi, sehingga ini mempengaruhi banyak faktor. Oh, ternyata daerah di Surabaya menjadi sangat macet sekali, misalnya karena banyak orang yang menggunakan
jalan dalam beraktivitas. Nah, atau dibandingkan dengan wilayah lain, wilayah di kota B ternyata tingkat kepadatannya rendah. Nah, ini juga pasti akan mempengaruhi fasilitas sosial yang akan dibangun di tempat itu. Mau bangun jalan nggak ya? Mau membangun jaringan listrik nggak ya? Bisa jadi karena penduduknya jarang, mungkin tidak akan menjadi prioritas dari pemerintah dalam membangun berbagai fasilitas maupun infrastruktur. Yang dibangun adalah daerah-daerah yang mungkin tingkat kepadatannya tinggi dulu. Nah, jadi untuk untuk mengambil kebijakan, biasanya pemerintah pasti akan melihat berbagai faktor, mungkin dalam membandingkan dengan wilayah lain atau membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mengambil suatu kebijakan yang tepat. Kepadatan penduduk yang kedua adalah kepadatan penduduk agraris. Tadi saya mengatakan bahwa kepadatan penduduk agraris ini hanya membandingkan antara penduduk yang bekerja sebagai petani dengan luas lahan di kawasan itu. Tentu saja ini untuk mempengaruhi kira-kira setiap petani itu rata-rata akan mengelola lahan pertanian seberapa banyak sih? Kita ambil contoh soal Kabupaten X memiliki jumlah penduduk 1 juta, yang 400.000 diantaranya itu bekerja sebagai petani. Sementara luas lahan pertaniannya adalah 800 km persegi. Berapa kepadatan penduduk agrarisnya? Maka kita akan melihat 400.000 dibagi 800, hasilnya 500. Artinya, setiap 1 km persegi lahan pertanian itu terdapat 500 penduduk. Nah, ini untuk mengetahui kira-kira perbandingannya baik atau tidak. Semakin kecil luas lahan pertanian dibandingkan dengan penduduknya, jadi maksudnya angka penduduk misalnya ini semakin banyak penduduk yang bekerja di sektor petani per kilometernya, berarti otomatis kan lahan yang dimiliki atau lahan yang perlu dikelola oleh petani tersebut itu pasti akan semakin kecil. Efeknya apa? Ini tidak bisa tidak bisa mencukupi kebutuhan dari petani itu. Nah, misalnya, rata-rata di Pulau Jawa itu petani memiliki lahan hanya 0,3 hektar. Ini dianggap tidak akan mencukupi kebutuhan hidup. Makanya akhirnya dilakukan program transmigrasi. Nah, jadi untuk melihat perbandingan, tapi semakin sedikit penduduk petani per kilometer persegi lahan pertanian, berarti otomatis tingkat kepemilikan lahan dari para petani itu juga cukup besar. Dan itu dianggap bisa untuk mencukupi kebutuhan petani tersebut. Dan yang ketiga adalah kepadatan penduduk fisiologis. Kalau kepadatan penduduk fisiologis ini adalah untuk membandingkan antara jumlah penduduk dengan luas lahan pertanian di daerah tersebut. Nah, kita ambil contoh soal Kota X memiliki jumlah penduduk 2.600.000. Luas lahan pertanian di kota tersebut adalah 50 km persegi. Berapa kepadatan penduduk fisiologisnya? Kita langsung bisa menghitung. Ternyata setiap 50 atau setiap 1 km persegi lahan pertanian itu terdapat 52.000. Ini artinya kita bisa mengetahui bahwa penduduk sebagian besar tidak bekerja di sektor itu. Semakin besar jumlah penduduknya dan semakin kecil lahan pertanian luasnya, berarti otomatis kota itu tidak mengandalkan di sektor pertanian dalam hal kegiatan ekonominya. Dan
yang terakhir. Kemudian kita akan menghitung angka beban ketergantungan atau nama lainnya dependency ratio. Angka beban ketergantungan adalah suatu perbandingan di mana jumlah penduduk usia produktif harus menanggung seberapa banyak jumlah penduduk usia tidak produktif. Usia tidak produktif itu berapa saja? Itu adalah penduduk yang berusia 14 tahun ke bawah dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Karena usia-usia ini sudah dianggap tidak bisa lagi untuk bekerja, sehingga mereka akan menjadi beban bagi penduduk usia produktif. Kita ambil contoh soalnya. Kota X memiliki jumlah penduduk usia hingga 14 tahun sebanyak 500.000. Sementara penduduk di atas 64 tahun adalah 200.000. Dan jumlah penduduk usia 15 hingga 64 tahun adalah 2 juta penduduk. Berapa dependency rasio kota tersebut? Maka kita tinggal memasukkan angkanya saja. 500.000 ditambah 200.000. Kemudian hasilnya dibagi 2 juta. Dan akhirnya dikali 100. 100 ini karena nanti kita akan membacanya per 100. Hasilnya adalah 35. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif itu menanggung 35 penduduk usia tidak produktif. Semakin tinggi angka beban ketergantungannya, itu merupakan masalah besar bagi negara tersebut. Karena itu berarti penduduk usia produktifnya sangat sedikit sekali, sehingga tanggungannya banyak. Bayangkan kalau kalian tuh bekerja, tetapi di rumah kalian tuh tanggungannya banyak. Ada anak-anak, ada orang tua, dan itu jumlahnya banyak. Hanya kalian sendiri yang bekerja. Dan dibandingkan dengan keluarga yang dalam satu keluarga itu, kakek neneknya misalnya, kalau masih tinggal dengan kakek nenek itu, dia masih bekerja, dan orang tua juga masih bekerja. Dan anak-anak masih sekolah. Maka beban ketergantungannya cukup rendah, karena usia yang tidak produktif itu hanya beberapa. Nah, seperti itu. Jadi semakin tinggi angka beban ketergantungan, maka itu akan menjadi masalah besar bagi suatu negara. Tapi kalau semakin rendah angka beban ketergantungan, maka itu akan menjadi nilai positif bagi kawasan tersebut, karena otomatis usia produktif ini akan memberikan sumbangsih atau dampak positif bagi perekonomian negara. Sementara itu, yang terakhir adalah sex ratio. Sex ratio ini adalah suatu perbandingan laki-laki dan perempuan di dalam suatu negara. Dengan rumus, jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikalikan 100. Contoh soalnya, misalnya kota X memiliki jumlah penduduk 1 juta pada tahun 2020, tetapi jumlah penduduk wanita adalah 450.000. Berapa seks rasio di kota tersebut? Kita tinggal memasukkan angkanya, yaitu 550.000 dibagi 450.000 kali 100. Sama dengan hasilnya 122,2, atau kita bulatkan 122. Artinya apa? Nah, kalau dilihat dari angka itu, artinya ini tidak seimbang, karena harusnya angkanya itu tidak boleh terlalu jauh dari jumlah penduduk wanitanya. Kita ambil contoh seperti di Cina. Ini adalah contoh di Cina, di mana saya lupa bahwa
standar 100 di sini hanya berlaku untuk di Indonesia. Bisa jadi di negara-negara lain atau di dunia menggunakan standar 1000. Itu tidak masalah. Seperti di Cina di sini, dari 1000 laki-laki terdapat 962 dan selalu mengalami penurunan. Artinya apa? Jumlah laki-lakinya menjadi sangat banyak dan ini akan berdampak dalam masalah sosial. Misalnya laki-lakinya susah dalam mencari jodoh, atau sebaliknya kalau jumlah wanitanya lebih banyak daripada laki-laki, bisa jadi wanitanya susah mencari jodoh, atau akhirnya dilakukan atau dilegalkan poligami. Jadi selisih antara laki-laki dan perempuan idealnya tidak boleh terlalu jauh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah dan saksikan video-video saya yang lain. Sampai jumpa.